Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa dzikra wa tazkira wan nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hasanata masuki fi kitabil wa sunnati bi wajhi wa dalalatal khair wa ila huda wa dalalatal khair bi wajhi tamarrudi wa qurbi wa sabi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ah, pada kita masuk ke pertemuan kelima. Sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga bisa tetap istiqomah mengikuti kajian dan semoga teman-teman semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa melakukan kajian atau mengikuti kajian untuk kajian kita seminggu kali ini. Alhamdulillah kita masuki pertemuan kelima. Setelah kita udah ngebahas tentang apa sih yang dimaksud dengan nabi dan rasul sebelum-sebelumnya, sekarang kita masuk ke pembahasan kisah-kisah daripada nabi dan rasul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan tema mengetahui kisah 25 nabi dan rasul. Dan sebelumnya kita nggak membatasi bahwasanya nabi itu ada 25. Yang perlu kita ketahui, nabi itu ada banyak, tidak sebatas 25 nabi. Yang mana 25 nabi ini hanya diringkas untuk wajib kita ketahui. Nah, wajib kita kenal, wajib kita ketahui. Nah, yang berjumlah 25. Kalau misalkan di anak sendiri ada, misalkan di Mesir, namanya Nabi Daniel. Nah, itu tidak tercatat dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Tapi kita meyakini bahwasanya nabi itu ada banyak. Cuma yang wajib kita ketahui ada 25. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang kisah 25 nabi dan rasul. Secara singkat insya Allah. Oke, masuk. Nah, di dalam kita pakai Hidayatul Awam, di dalam bait kita masuk pembahasan para nabi dan para rasul. Dalam bait pertama sampai bait yang membahas tentang para nabi dan rasul. Apa? Tafsir khamsatin wa ishtina lazim kulla mukallafin fa haqqiqu tanim. Bahwasanya di dalam bait ini dijelaskan bahwasanya kita tuh wajib mengetahui, lazim bagi setiap mukallaf, yaitu kita, untuk mengetahui, mengenal rincian 25 nabi dan rasul. Fahaki guaktanim, ketahuilah dan yakinilah. Siapa para 25 nabi dan rasul ini? Yaitu mereka Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Ma, Salihun, wa Ibrahim, kullu muttaba. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Allah telah memerintahkan kepada umat untuk mengikuti perintah nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Lutun wa Ismail wa Ishaqun kaza. Nabi Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf wa Ayyub kaza. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub yang sama Allah perintahkan umatnya untuk mengikuti mereka. Syuaib, Harun wa Musa wa Yasa. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Sabah. Nabi Syuaib, Harun, Musa, dan Nabi Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, yang mana Allah telah memerintahkan kepada umat mereka juga untuk mengikuti nabi-nabinya. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Fatimah, Goyah. Maksudnya Nabi Ilyas, Yunus, Zakaria, dan Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Otohat Mawilda, Goyah. Yaitu Nabi yang menjadi penutup sebagai Nabi terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihimus salatu wassalamu damatil ayyam. Yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan salam kepada para nabi-nabinya pada siang dan malam. Damatil ayyam di sini dikatakan para ulama di setiap waktu, maupun itu siang ataupun
malam. Oke, dalam pembahasan bait ini kita bakal ngebahas setiap kisah daripada 25 nabi yang disebutkan secara terperinci. Tapi kita bahasnya secara singkat saja karena waktu kita hanya terbatas. Yang mana pada bait awal juga dikatakan bahwasanya wajib kita ketahui bahwasanya 20 apa mengetahui rincian secara tafsil, secara detail tentang 25 nabi ini. Jadi kita bakal wajib tahu nih Adam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Nabi Adam alaihi salam adalah Abul Bashar atau ayahnya manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penciptanya itu berupa dari tanah yang pada saat itu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan Allah muliakan, diperintahkan kepada malaikat dan seluruh yang Allah ciptakan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada salah satu makhluk yang nggak mau sujud pada Nabi Adam, yaitu siapa? Yaitu iblis. Dan pada saat itu juga iblis Allah azab iblis tersebut dan iblis gak merasa nggak terima karena apa? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Iblis merasa enggan untuk sujud kepada Nabi Adam pada saat itu. Karena apa? Karena iblis menganggap bahwasanya api itu lebih mulia dibanding tanah yang terletak di bawah, yang diinjak-injak, yang mungkin hina di dalam pikiran iblis. Tapi sampai-sampai keangkuhan iblis menghiraukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ketika iblis ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis bersumpah bahwasanya ia akan menyesatkan Adam dan umat-umatnya dan anak cucunya Adam gitu kan. Dan pada saat Nabi Adam alaihissalam hidup sendirian di surga dan merasa kesepian, lalu Allah utus, Allah ciptakan Siti Hawa untuk mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani kehidupan di surga, iblis tidak lupa dengan janjinya bahwasanya ia akan terus menggoda Nabi Adam dan anak cucunya, termasuk Siti Hawa juga. Dan pada saat itu juga, iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Untuk apa? Untuk memakan buah khuldi yang mana Allah telah berikan pengumuman atau peringatan kepada Nabi Adam bahwasanya kamu boleh tinggal di surga, kamu nikmati. Tapi kamu jauhi dan jangan kamu makan buah khuldi. Nah, di situ iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis berkata dengan buayan-buayan agar Nabi Adam dan Siti Hawa itu tertarik untuk memakan buah khuldi tersebut. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya yang digoda terlebih dahulu itu adalah Siti Hawa. Karena iblis merasa agak putus asa ketika menggoda Nabi Adam karena keimanan Nabi Adam begitu kuat. Sedangkan Siti Hawa digodalah oleh iblis gitu kan. Dan Siti Hawa mengajak Nabi Adam. Dan ada sebuah riwayat juga mengatakan bahwasanya iblis mengatakan kepada Nabi Adam, tahu nggak, wahai Adam, sesungguhnya Allah melarangmu untuk memakan buah khuldi agar apa? Agar kemuliaanmu tidak lagi bertambah gitu kan. Ada riwayat mengatakan seperti itu dan pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi. Dan Allah melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, maka dihukumlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya diusir dari surga, diusir dari surga dan turun ke bumi. Diberikan perintah dan konsekuensinya pada anak cucu Adam sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi. Maksudnya gimana gitu kan? Bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surga dan dibuang ke bumi, Nabi Adam diperintahkan, diberikan misi oleh Allah Subhanahu untuk menjaga bumi dan menjaga bumi di sini yang dimasukkan dalam Al-Qur'an itu memakmurkan bumi, menjaga bumi dalam segi apa aja dari segi moral, sosialisasi. Maka untuk kita sebagai anak cucu Adam, kita ini mempunyai amanah, mempunyai peran bahwasanya kita sebagai anak cucu Adam yang hidup di bumi itu diutus sebagai pemimpin, khalifah dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Dari segi apapun, menjaga bumi.
Nah, dari segi moral, sosialisasi, kedamaian, dan lain sebagainya. Hmm, itu tentang kisah Nabi Adam. Lanjut kepada kisah Nabi Idris. Nabi Idris, dia hidup di langit, yang mana Nabi Idris alaihissalam itu adalah cucunya daripada Nabi Adam. Cucunya Nabi Adam. Nabi Idris ini mempunyai keistimewaan, yaitu kecerdasan dan kepintaran dalam dirinya yang diistimewakan kepada Nabi Idris, dan manusia yang pertama kali mengenakan pakaian dengan jahitan-jahitan, dan yang pertama kali mengenakan pena atau tinta pada saat itu untuk menulis. Saking cerdasnya Nabi Idris alaihissalam, yang mana Nabi Idris alaihissalam juga diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melihat surga dan neraka. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Idris alaihissalam. Terus Nabi Idris alaihissalam atas ketabahan dan ketaatannya selama hidup, diberikanlah keistimewaan kepada Nabi Idris alaihissalam, yang mana mereka Jibril diutus kepada Nabi Idris alaihissalam untuk memberikan sebuah permintaan. Apa yang kamu inginkan? Nabi Idris akhirnya Nabi Idris menginginkan bahwasanya ingin melihat surga dan neraka gitu. Malaikat Jibril bingung. Malaikat Israel apa Jibril ya? Kalau misalnya Jibril Muhammad. Malaikat Israel kalau nggak salah. Mohon maaf, malaikat Israel, bukan malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Idris alaihissalam diajaklah Nabi Idris ke neraka. Yang mana sebelum masuk ke neraka, Nabi Idris alaihissalam itu kaget ketika melihat malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat Malik. Wah, melihat wajahnya, masya Allah begitu seram. Sampai membuat Nabi Idris alaihissalam itu keringat dingin, kaget, terbelalak gitu kan. Akhirnya Nabi Idris melihat neraka yang begitu pedih gitu kan, bagaimana panasnya api neraka, nggak kuat Nabi Idris alaihissalam, akhirnya menyudahi untuk melihat neraka, lalu pergi ke surga. Dan sebelum sampai surga, di pintu gerbang surga bertemulah Nabi Idris dengan malaikat Ridwan, yang mana dilihatnya malaikat Ridwan yang masya Allah ketampanan bersinar, cahayanya luar biasa, membuat Nabi Idris alaihissalam kagum gitu kan, melihat surga yang luar biasa indahnya, begitu banyak kenikmatan berada di dalamnya. Saking nikmatnya Nabi di dalam surga tuh, melihat-lihat surga tuh, saking gak mau kembali gitu kan, gak mau kembali ke kehidupannya, pengen tetap di surga gitu kan. Tapi karena ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya surga dan neraka nanti akan ditempati kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti semuanya telah berakhir di yaumil akhir, di hari kiamat. Setelah daripada itu semua, akhirnya Nabi Idris diberikan keistimewaan untuk tinggal di langit keempat, yang mana dalam riwayatnya disebutkan juga bahwasanya Nabi Idris itu masih hidup. Nah, cuma nggak kembali lagi ke bumi, nggak kembali kepada kehidupannya, tapi tinggal menetap di langit keempat, yang insya Allah nanti di pembahasan Isra Mi'raj yang nanti bakal kita bahas di kitab Aqidatul Awam, itu bakal dibahas, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj di langit keempat itu bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi itu kisah singkat daripada Nabi Idris. Lanjut kepada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cucu daripada Nabi Idris alaihissalam, yang mana seorang rasul yang Allah selamatkan dari tercerai berainya dunia karena banjir bandang pada saat itu. Peristiwa banjir bandang, apa asal usulnya kok bisa terjadi banjir bandang pada saat itu gitu. Jadi pada saat Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul yang memimpin umat kaum-kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum-kaumnya ini masih kekeh dengan pendirian dan keyakinannya untuk menyembah para berhala gitu kan. Bahkan ya udah, Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu untuk diberikan hidayah kepada kaum-kaumnya. Wah ya Allah gitu kan, berikan hidayah kepada kaumku. Terus Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang begitu besar gitu kan. Nah, yang begitu pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam nggak mengetahui bahwasanya akan terjadi banjir. Tapi
Nabi Nuh alaihissalam patuh dan taat kepada Allah Subhanahu untuk menyelesaikan perintahnya, memenuhi perintah Allah Subhanahu untuk membuat perahu yang begitu besar, yang sangat besar. Dalam proses pembuatan perahu Nabi Nuh ini, kaum-kaumnya mencaci maki Nabi Nuh dan para pengikutnya yang membantu Nabi Nuh membuat perahu. Ada yang melemparkan kotoran hewan, masya Allah, bahkan diludahi, bahkan kayu-kayunya ada yang dicuri, masya Allah sekali. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak membalas, dia fokus pada pembangunan perahu tersebut. Dan suatu ketika datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang membuat pada saat itu langit begitu hitam, mendung, suara petir-petir yang begitu menggelegar gitu kan. Membuat turunnya hujan yang begitu deras. Turun hujan yang begitu deras. Nah, menurut kaum Nabi Nuh pada saat itu mungkin hujan ini hanya sementara. Tapi lama-kelamaan hujannya begitu lebat, akhirnya membuat suatu genangan air yang tadinya rendah, begitu naik, akibatnya terlibat berdampak banjir yang begitu besar gitu kan. Dan perahu Nabi Nuh sedikit perlahan mulai terangkat. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 anak gitu kan. Yang mana 4 anak ini bernama Syam, Khan, Yafis, dan Kan'an. Ada 4 anak ya. Nah, ada anak yang terakhir itu yang bernama Kan'an, itu membangkang kepada orang tuanya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya gitu kan berlari ke atas bukit, wahai anakku gitu kan, kemarilah gitu kan naik ke perahuku. Tapi Kan'an enggan untuk mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang mana itu adalah seorang ayahnya sendiri bahkan. Tapi dalam kehidupan Nabi Nuh sebelumnya Nabi Nuh selalu mengajaknya kembali kepada jalan yang benar gitu. Tapi tetap membangkang, bahkan pada saat kejadian banjir Kanan bersikukuh untuk berlari ke atas bukit yang mana dia mempunyai pemikiran bahwasanya insya Allah nanti mungkin banjir ini bakal selesai, maksudnya hujan ini bakal berhenti dengan dia berlari ke gunung. Tapi qadarullah, gunung yang begitu tinggi yang didaki oleh Kanan itu tenggelam hanyut, seluruh bumi itu hanyut pada saat itu. Yang selamat hanya di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang bisa banyak yang memberikan julukan, memberikan sebutan kepada Nabi Nuh sebagai bapak keduanya umat manusia pada saat itu. Itu kisah singkat daripada Nabi Nuh alaihissalam. Lanjut daripada kisah Nabi Hud alaihissalam. Dia adalah seorang rasul yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari angin yang suara tiupannya sangat keras yang telah menghancur luluh lantakan kaum Ad. Jadi Nabi Hud ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk Untuk kaumnya, yaitu kaum Ad. Siapa kaum Ad? Kaum Ad itu adalah kaum yang bertempat tinggal di negara Yaman, di sebuah daerah yang bernama Ahqaf di Hadramaut Utara. Yang mana kaum Ad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat berlimpah, tanah yang begitu subur gitu kan. Banyak buah-buahan yang segar tumbuh dari tanah-tanahnya, mempunyai kekayaan pangan yang sungguh berlimpah, masya Allah. Tapi sayangnya kaum Ad ini mempunyai keyakinan bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah para berhala-berhala pada saat ini. Akhirnya diutus Nabi Hud alaihissalam dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad, untuk mengajak kaumnya kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Tuhan yang mana tidak Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Diajak kaumnya, diajak perlahan gitu kan. Akhirnya kaum Ad ini diturunkan azab dengan 2 tahap. Yang pertama, ketika Nabi Hud mengajak kaum Ad pada situ untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang membuat mereka akan tertimpa azab. Di tahap pertama Allah menurunkan azab berupa kekeringan. Nah, tadinya tanahnya subur menjadi kekeringan melanda mereka. Panen-panennya, buah-buahnya menjadi busuk. Dengan itu Nabi Hud berjuang kembali untuk mengajak kaumnya, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kaum Ad ini nggak mau
kamu Nabi Hud selalu membicarakan tentang omong kosong belaka gitu, mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap pada keyakinan kami untuk menyembah berhala. Akhirnya pada saat itu berlanjut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kembali ya di tahap kedua ini, tahap terakhir yang meluluhlantakan kaum Ad, yaitu memberikan angin kencang dan hujan deras pada Yesus sampai bumi yang tadinya ditempati oleh kaum Ad itu menjadi porak-poranda, diluluhlantakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat daripada Nabi Hud. Lanjut kepada Nabi Saleh alaihissalam. Yang mana Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang rasul yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari teriakan Jibril yang telah menghancur lulantakan kaum Samud. Oke, itu daripada Nabi Soleh, sama nggak jauh beda, hampir seperti Nabi Hud alaihissalam. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, yaitu kaum Samud. Yang mana kaum Samud ini menyembah berhala. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu dari kaumnya juga untuk mengajak kaumnya, kaum Samud ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum Samud enggan untuk mengikuti Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya Allah azab kaum Samud tersebut. Lanjut pada lagi. Nah, teman-teman, kita baca singkat aja ya. Karena teman-teman mungkin udah tahu, udah pernah membaca daripada 25 kisah Nabi ini. Jadi Ana bakal kasih kisah yang singkat karena waktunya sangat terbatas. Lanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman semua udah mengetahui ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang rasul yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari Raja Namrud. Yang mana pada saat itu Raja Namrud ini menerima ramalan bahwasanya bakal ada seseorang anak laki-laki yang dilahirkan pada waktu tertentu pada saat itu yang akan membunuh Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan gitu kan kepada para prajuritnya untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Dan mendengar berita tersebut, keluarga dari para Nabi Ibrahim itu mendengar berita dengan kekhawatiran. Akhirnya apa? Lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu yang masih kecil, masih di genggaman seorang ibunya. Akhirnya ayahnya Nabi Ibrahim itu merasa bingung, dikasih solusi sama anaknya bernama Haran dan Nahor, kalau nggak salah ya. Nah, Haran mengatakan bahwasanya dari ramalan-ramalan yang sudah ada pada saat itu, bahwasanya nggak bakal terjadi kalau misalkan memang sudah menjadi suatu takdir, kata Haran. Bahwasanya mau seberapa usaha pun Raja Namrud untuk membunuh anak laki-laki pada saat itu, bahwasanya anak ini Nabi Ibrahim kalau misalkan memang ditakdirkan bakal selamat gitu. Akhirnya kakak daripada anak dari Nabi Ibrahim itu Nahor memberikan solusi kepada ibunya untuk membawa kabur Nabi Ibrahim kecil pada saat itu, pada saat masih bayi. Nah, akhirnya apa? Nabi Nahor dan ibunya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan negara Babilonia, lari daripada kecaman atau ancaman-ancaman yang diperintahkan oleh Raja Namrud kepada para prajuritnya. Larilah ibunya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ibrahim kecil masih bayi pada saat itu dan dibawa kabur. Akhirnya apa? Bertemu dengan sebuah gua. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di situ dan tinggalkan Nabi Ibrahim masih kecil. Masya Allah sekali, masih kecil, masih sangat bayi pada saat ditinggalkan di dalam gua. Tapi Allah qadarullah pada saat itu dengan terkejutnya setelah beberapa waktu kemudian kakak-kakaknya Nabi Ibrahim itu ngecek ke gua yang dulu pernah adiknya itu tinggalkan gitu kan. Ketika ke gua tersebut melihat Nabi Ibrahim itu tumbuh menjadi seorang anak kecil yang udah bisa berjalan. Ditanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim gitu kan, kok kamu bisa hidup? Siapa yang memberi kamu makan? Siapa yang memberikan kamu tempat kenyamanan gitu kan sampai kamu bisa bertumbuh gitu kan, sampai hidup sampai saat ini gitu. Tapi Ibrahim mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku hidup diberikan rezeki sehat oleh Sang Maha Pencipta pada saat itu.
Dan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam ah, tumbuh besar dengan pemikiran yang sangat luar biasa, mengandalkan logikanya, mencari Tuhan pada saat itu untuk menguatkan keyakinannya dan membuat sekelilingnya melihat daripada sekelilingnya. Nabi Ibrahim kepada sekelilingnya bahwasanya kaum-kaumnya pada saat itu menyembah berhala, termasuk ayahnya atau Raja Namrud tersendiri dan kaum-kaumnya, masyarakat itu menyembah berhala. Yang mana di pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya berhala ini nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah gitu kan? Dan melihat ayahnya itu seorang tukang kayu gitu kan, membuat berhala dari kayu, bertanya kepada sang ayah, ayah emang Tuhan itu terbuat dari kayu gitu kan? Atau terbuat dari batu yang kalian sembah gitu kan? Sampai ayahnya bingung untuk menjawab hal tersebut gitu. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya memang ada Tuhan yang menciptakan sebuah orang semesta dan bukan berhala. Pada akhirnya, singkat cerita, Nabi Ibrahim ingin membuktikan kepada orang-orang pada saat itu, bahkan kepada Raja Namrud sekalian pada saat itu, dalam sebuah tempat yang berisikan banyak berhala, dihancurkannya berhala-berhala yang kecil dengan kapaknya, terus kapaknya itu setelah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, terus ditaruh di tangan berhala yang begitu besar. Akhirnya pada saat itu penduduk desa merasa tersadar gitu kan, bahwa berhala-berhala tersebut sudah hancur. Siapa yang melakukannya gitu kan? Terus Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya, wah mungkin patung berhala yang begitu besar itu yang menghancurkan patung-patung kecilnya gitu kan. Terus orang desa itu mengatakan, gak mungkin kan patung tersebut tidak bisa bergerak gitu kan. Lalu lantas Nabi Ibrahim pada saat itu berkata juga, lah kalau memang tidak bisa bergerak, kalau misalnya memang lemah, kalau memang tidak hidup, kenapa kalian sembah gitu? Masya Allah sekali Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh Raja Namrud, dibakarnya hidup-hidup, tapi dengan mukjizat yang Allah turunkan, keistimewaan yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, bahkan api pun tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlanjut kepada Nabi Lut alaihissalam, yang mana Nabi Lut ini mungkin ini diutus kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Sodom. Nah mungkin ini ya teman-teman, sejarah daripada orang-orang yang gay gitu kan, suka sesama jenis, ini sejarahnya teman-teman, yaitu sejarah daripada kaum Nabi Lut. Nenek moyang kaum dia ini nih, yang Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sekali bernabi Lut diutus untuk kaum Sodom pada saat itu, untuk menyadarkan kaum Sodom pada saat itu. Jika cerita, kaum Sodom tetap melakukan tindakan yang tidak senonoh, yang melanggar daripada uh, hal-hal yang biasanya melanggar daripada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Lut yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kaumnya kepada jalan yang benar. Akhirnya diutuslah dua malaikat ini, yang mana dua malaikat ini kelak nanti bakal ketemu kepada salah satu nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ismail. Nah, nanti kita bakal bahas nanti. Itu sebagai dua malaikat ini diutus sebagai azab buat kaum Sodom, yang mana dua malaikat ini menyerupakan seorang laki-laki yang tampan, begitu tampan. Diutus sebagai tamu mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam pada saat itu. Nabi Lut kaget kedatangan tamu. Bukannya kaget, sebenarnya dia bangga, tapi kaget dengan keadaan situasi yang tidak tepat. Akhirnya disembunyikan tamu-tamu, kedua tamu laki-laki tampan ini di dalam rumahnya, dan diperintahkan anaknya agar tidak boleh ngasih tahu kepada yang lain gitu kan. Dan naudzubillah pada saat itu yang mengkhianati Nabi Lut alaihissalam adalah istrinya. Istrinya Nabi Lut alaihissalam itu memberitahu warga-warga setempat bahwa saya ada tamu, laku itu tamu, akhirnya digerumunin lah pada saat itu. Bahkan Nabi Lut alaihissalam merelakan, menawarkan anaknya kepada kaumnya itu kan, untuk dipinang daripada tamunya yang seorang laki-laki tampan tersebut. Dan pada akhirnya tetap ke kaum Sodom ini pengen dua tamu tersebut. Akhirnya Allah turunkan azab berupa azab yang sangat dahsyat, bahkan menggunakan bumi mereka. Kalau misalkan dalam riwayat dikatakan seperti halnya tanah mereka tuh dibalik gitu kan. Jadi benar-benar hancur, diratakan kaum Sodom. Mau bilang, dan inilah kakek moyang mereka, kaum kaum gay mungkin ya, yang kalau azab ketika pada zaman Nabi Lut alaihi salam.
Lanjut kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dia adalah anak daripada Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Teman-teman tahu kisah Nabi Ibrahim yang sangat masyhur sekali dalam kisahnya apa ketika peristiwa Idul Adha yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, dan pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam ikhlas karena perintah, kalau memang itu perintah yang Allah perintahkan kepadamu wahai ayahku gitu kan, maka lakukanlah sendiri, aku ikhlas. Bayangkan kalau misalkan kita melihat bapak kita nih ketika bangun tidur tiba-tiba bapak kita bilang, ya bapak diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu, wah kita langsung, wah bapak mimpi apa semalam gitu kan, bapak makan apa semalam gitu kan, agak gitu. Tapi Nabi Ismail ini menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan lapang dada. Kalau memang itu perintah yang Allah perintahkan kepadamu, maka lakukanlah wahai ayahku, aku ikhlas. Tapi dengan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih sampai di berapa milisenti lagi itu menyentuh leher Nabi Ismail, Allah ganti dengan sebuah kambing atau domba, dan sebagian banyak menyebutkan kambing atau domba. Nah, itu kisah singkat kisah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail juga alaihissalam adalah yang mana menjadi kisah yang asal usul daripada air zam-zam gitu kan, ketika uh, Nabi apa keluarga Nabi Ibrahim pada saat itu hijrah gitu kan, sampai kepada unta yang membuat keluarga Nabi Ibrahim berhenti, yang mana pada saat itu tepat sekali di kota Mekah, yang mana itu akan berdirinya suatu Ka'bah dan Masjidil Haram. Pada saat itu ditinggalkannya Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim harus memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Palestina, meninggalkan keluarga di kota Mekah. Dan pada saat itu Nabi Ismail yang masih kecil sekali itu merasa kehausan, merasa kelaparan. Nabi Siti Hajar ini berlari-lari gitu mencari makanan dan mencari air pada situ. Akhirnya dia melihat di bukit Sofa yang mana ada sebuah teluk air gitu kan, akhirnya didatengin dan ternyata itu hanya fata morgana. Terus berlari lagi ke Bukit Marwah, bahwa saya apa ibunya Nabi Ismail, Sayyidah Siti Hajar ini melihat ada sebuah air, dan ketika disamperin ternyata itu hanya fata morgana. Terus diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui mereka Jibril, yang mana barulah dihentakannya entah kaki malaikat Jibril atau kaki yang Nabi Ismail kepada saat itu, dan keluarlah dari bawah kaki Nabi Ismail sebuah air yang sangat jernih, melimpah dan mengucur ke luar pada saat itu. Dan itu air yang sampai sekarang mengalir dan tidak pernah surut, dan itu adalah air Zam-Zam. Nah, itu ya asal-usul daripada air Zam-Zam. Lanjut kepada Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak ini adalah anak daripada Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim itu menginginkan anak daripada Siti Sarah yang udah tua gitu kan. Nabi Ibrahim terus berdoa, dan pada akhirnya Allah mengabulkan doanya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat usia yang tua tersebut, yang mungkin kita semua berpikir bahwa itu sesuatu hal yang mustahil gitu. Udah tua, tapi udah Allah kabulkan doa tersebut, dan pada akhirnya Siti Sarah hamil anak Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak lahir melanjutkan dakwah daripada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kelak nanti Nabi Ishak ini melahirkan seorang anak yang bernama Yakub, yang mana Yakub ini anaknya turun daripada Nabi Ishak ini yang menjadi penerusnya, penerus kenabian daripada Nabi Ishak. Lanjut kepada Nabi Yakub bin Ishak, dikenal sebagai bapak keturunan Bani Israel alaihissalam, yang mana Nabi Yakub ini punya mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizatnya adalah mempunyai indera yang sangat tajam. Kalau misalkan teman-teman semua mungkin sedang memasak dan radius 1 kilometer jarak jauhnya, Nabi Yakub ini punya penciuman dan indera yang tajam, pencium bau-bau makanan, bau-bau apapun itu. Maka indera Nabi Yakub ini mempunyai keistimewaan, yaitu berupa mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, mujizat daripada Allah Subhanahu wa taala berupa ketajaman dalam indera lidah, yang mana nanti kelak Nabi Yakub ini
diberikan keturunan daripada istri-istrinya yang lahirlah eh, Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Yang pertama ada Leha, yang kedua ada Rahel. Rahel itu istri kedua atau ketiga ya. Yang mana dari istrinya Rahel ini lahir Nabi Yusuf dan saudaranya itu Benyamin yang sangat disayangi oleh Yusuf. Dan disinilah ujian yang ditimpa oleh Nabi Yakub alaihissalam. Berlanjut kepada Nabi Yusuf, berlangsung kepada Nabi Yusuf sebagai anaknya daripada Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam lahir daripada istrinya Nabi Yakub yang bernama Rahel. Dan Nabi Yusuf ini yang kelak menjadi seorang utusan Rasul, meneruskan perjuangan daripada ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Yang mana pengutusan ini dikasih tahu sejak kecil, karena Nabi Yusuf kecil pada saat itu bermimpi bahwasanya ketika di mimpinya tuh Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang dan 1 bulan yang mana bulan itu begitu cerah. Dan pada saat itu diceritakanlah pada ayahandanya, wah ayah aku sedang bermimpi. Tadi malam aku bermimpi 11 bintang dan bulan. Gitu. Dan Nabi Yakub ini menyadari bahwasanya kelak anaknya Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi seorang rasul yang dinyatakan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, bentuk kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf ini sangat luar biasa gitu kan, yang membuat saudara-saudaranya iri gitu kan. Maka pada saat itu diperintahkan Nabi Yakub pada Nabi Yakub memerintahkan kepada Yusuf, jangan cerita-cerita ya kalau misalkan kamu bermimpi seperti itu karena takut saudara-saudara kamu iri. Dan terjadilah terdengar bahwasanya saudara-saudara itu mendengar kalimat tersebut, melihat perlakuan ayahnya kepada Nabi Yusuf yang mengistimewakan Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudara yang lain merasa iri dan dibawalah Nabi Yusuf ke Paras itu, akhirnya dimasukin ke dalam sumur. Setelah dimasukin, baju-bajunya itu dilumurin oleh darah. Seakan-akan dibikin skenario bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu dimakan oleh serigala, oleh hewan buas di hutan. Nabi Yakub mendengar hal tersebut begitu sedih luar biasa sampai matanya itu buta karena kesedihannya itu. Singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya bertemu dengan para musafir, terus dijual sebagai budak ke Raja Iftir. Pada saat itu Raja Iftir akhirnya melihat Nabi Yusuf dengan ketampanan dan kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh Nabi Yusuf pada saat itu, membuat Raja Iftir itu mengangkatnya sebagai anak bukan sebagai budak. Ditumbuhlah Nabi Yusuf dalam kerajaan yang dibangun oleh Iftir ini di Mesir, dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Dan ini peristiwa yang nanti bakal membuat Siti Zulaikha pada saat itu digoda oleh iblis dan setan untuk digoda berupa ketampanan dari Nabi Yusuf. Akhirnya Siti Zulaikha terjadilah suatu peristiwa yang membuat itu difitnahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan pada saat itu juga dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi dan lain-lain. Itu mungkin teman-teman bisa baca di tarikh-tarikhnya di dalam Al-Quran ada. Di dalam surat Yusuf itu banyak sekali. Dan pada akhir singkat cerita, Nabi Yusuf bersama dengan Nabi Yakub, yang mana kelak mata yang buta daripada Nabi Yakub alaihissalam itu sembuh oleh oleh jubahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan berkumpullah Nabi Yusuf, Yakub dan adiknya Benyamin pada saat itu berkumpul kembali sebagai keluarga, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat ceritanya. Dan lanjut kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub alaihissalam itu termasuk nabi yang sangat gigih, keimanannya sangat kuat. Bahkan iblis sekalipun memberikan godaan kepada Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu. Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu dia dibakar rumahnya, terbunuh anak-anaknya gitu kan. Bahkan iblis sampai mencampur tangan, turun langsung gitu kan, iblis tuh memberikan racun kepada kulit-kulit Nabi Ayub sampai Nabi Ayub terserang penyakit kulit pada saat itu, diberikan ujiannya pada saat itu. Terus Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Ayub alaihissalam agar dikuatkan, disembuhkan daripada penyakitnya. Dan alhamdulillah Nabi Ayub pada saat itu dengan keteguhannya, kekuatan keimanannya, ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kulitnya. Lanjut kepada Nabi Syuaib alaihissalam, yang mana sang khatibul anbiya yang ditugaskan kepada kaum Madian, kaum ashabul
Aikah. Sama, kaum Madian dan Ashabul Aikah ini, yang mana Nabi Syuaib diperintahkan untuk mengajak kaum Madian, yang mana kaum Madian ini termasuk daripada keturunan daripada kaum Bani Israel, yang hobinya apa, yang pihaknya itu menyembah berhala. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian dan Ashabul Aikah untuk mengajak kaum Madian dan Ashabul Aikah untuk apa? Kembali kepada jalan yang benar. Nah, dan qadarullah pada akhirnya kaum Madian dan Ashabul Aikah itu diberi azab oleh Allah Subhanahu karena menentang ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, menentang daripada ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada Nabi Harun bin Imran dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah saudara kandung. Oke, dimana daripada Nabi Musa alaihissalam itu lahir di saat masa kejamnya Raja Firaun di Mesir pada saat itu. Sama, hampir kisahnya sama seperti Nabi Ibrahim yang pada saat itu Nabi lagi. Raja Firaun itu melihat ramalan bahwasanya bakal ada seorang anak yang lahir itu yang akan membunuhnya pada saat itu. Akhirnya diperintahkan juga Nabi Astagfirullahaladzim, Raja Firaun untuk membunuh anak-anak yang lahir pada saat itu. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam ini oleh ibunya itu dimasukkan ke peti, terus dihanyutkan ke sungai, terus diambil oleh siapa? Oleh istrinya Raja Firaun. Itu apa? Siti Asia pada saat itu. Akhirnya saking sayangnya Raja Firaun kepada Siti Aisyah, diterimanya Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itu Siti Aisyah pengen menyusui Nabi Musa alaihissalam, tidak mau disusui. Nabi Musa menolak susuannya daripada Siti Aisyah. Nabi Musa hanya ingin disusui oleh ibu kandungnya, dicari oleh Siti Aisyah ini ibu kandungnya dan bertemu kembali. Nah, dan menerima begitu bahagianya pertemuan kembali antara seorang ibu kandung dan anaknya itu Nabi Musa alaihissalam, setelah ancaman daripada Raja Firaun. Dan nanti kelak Nabi Musa alaihissalam tumbuh dan menentang daripada semua keyakinan yang Raja Firaun yakini. Yang mana nanti Raja Firaun pada saat itu memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kaum Nabi Musa berlari, yaitu kaum Bani Israel pada saat itu Nabi Musa berlari dijaran oleh Raja Firaun melewati Laut Merah, terjebak di Laut Merah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya, diketukannya ke tanah, akhirnya terbelah Laut Merah pada saat itu. Dan berhasil lolos dari kejaran Raja Firaun yang sangat kejam, dan Raja Firaun musnah dalam tenggelam di Laut Merah pada saat. Dan itu menjadi bukti sampai saat ini jasad Raja Firaun itu masih ada. Saya tinggal di Mesir, itu ada museum, itu memang terlihat jelas jasad Raja Firaun itu masih utuh. Masya Allah, itu apa? Keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Sampai saat ini masih bisa anak-anak saksikan, alhamdulillah. Dan setelah kejaran tersebut berlanjut kepada Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihissalam, yang pada saat itu melanjutkan dakwahnya untuk mengurus Bani Israel pada situ. Yang mana Bani Israel ini ketika dalam asuhan Nabi Harun alaihissalam itu melihat Nabi Harun itu sebagai sosok yang lemah gitu, karena Nabi Harun ini sosok yang lemah lembut. Akhirnya Bani Israel itu membangkang Nabi Harun, terus membuat berhalanya pada saat itu, yang mana berhala itu adalah utusan hasutan daripada Samiri, yang mana berhala yang terbuat dari emas berupa sapi, nanti yang disebut dalam sejarah itu sebagai sapi Samiri. Nah, pada saat itu Nabi Musa kembali kepada hijrahnya, kembali kepada Nabi Harun, dan kaumnya melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Nabi Musa murka pada saat itu, dan Allah dimarahin juga Nabi Harun pada saat itu. Nah, akhirnya kembali Nabi Harun dan Nabi Musa berjalan dan memperjuangkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas termasuk nabi juga daripada kaum Bani Israel, yang merupakan penerus daripada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas merupakan penerus daripada Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi ini berhubungan ya antara Nabi Ilyas dan Ilyasa, yaitu berdakwah kepada kaum Bani Israel di kota Balabang, yang pada saat itu Bani Israel kembali lagi untuk menyembah berhalanya.
Akhirnya Nabi Ilyas dan Ilyasa ini kembali menyadarkan mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Lanjut kepada Nabi yang bernama Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah putra daripada Nabi Ayub alaihissalam yang bernama asli Bashar. Kenapa dinamakan Zulkifli? Nama Zulkifli itu disematkan ketika Nabi Zulkifli ini memenangkan suatu sayembara dari seorang raja pada masa itu dan diangkatnya Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai seorang raja. Maka di situ dikenal sebagai Raja Zulkifli dan diutus sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang mana dalam masa pemerintahnya itu sangat luar biasa Nabi Zulkifli ini. Apa? Pemerintahan yang adil dan bijaksana. Wah, sangat berbanding terbalik dengan pemerintahan kita ya. Harusnya pemerintahan-pemerintahan Indonesia ini baca sejarah-sejarah para nabi, 25 nabi dan rasul, bagaimana para nabi-nabi ini memimpin kaumnya tegas dalam mempunyai tahta kerajaan sebagai pemimpin gitu. Termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam. Berlanjut kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana sosok nabi dan raja saleh pada masa pada saat itu. Yang mana Nabi Daud ini berasal daripada rakyat biasa. Yang pada saat itu ada suatu kaum uh, Bani Israel yang udah terpecah belah dan akhirnya kota Yerusalem pada saat itu dikuasai oleh para penjajah. Maka Bani Israel adalah kaum yang terjajah pada saat itu dan Bani Israel terpecah belah. Dan Bani Israel ini meminta kepada Nabi Nabi Samuel atau Nabi itu meminta untuk ditunjuk seorang pemimpin yang bisa menggerakkan pasukan-pasukannya. Ditunjuklah seorang bernama Tolut, yang mana Tolut ini punya background sebagai seorang petani. Kak Bayu, cek. Tes. Suaranya jelas nggak? Ada suaranya nggak? Tadi hilang, Kak. Ini PPT-nya hilang ya? Iya, Kak, hilang. Oh iya, di sini wifi-nya tadi gangguan, karena pakai data. Lanjut aja, ini PPT-nya masih ada pegang. Nanti nyusul PPT-nya kembali lagi muncul, insya Allah. Nah, itu kisah Daud daripada Nabi Daud alaihissalam yang tadinya seorang rakyat biasa. Singkat cerita, pasukannya Tolut pada saat itu melawan sosok prajurit yang sangat 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 ditakuti, yaitu Jalut. Akhirnya Tolut sebagai pemimpin takut juga sama Jalut, diperintahkannya kepada pasukannya, siapa yang berani melawan Jalut, dia akan diberikan posisi yang tinggi dalam pasukan dan kerajaannya. Itu Nabi Daud pada saat itu masih remaja datang pada Tolut. Dia menawarkan dirinya untuk melawan Jalut. Dan Jalut ini ketika melihat Nabi Daud pada saat itu masih remaja, itu meremehkan Nabi Daud hanya bermodalkan ketapel pada saat itu untuk melawan Jalut yang seorang pemimpin yang tingginya kayak monster luar biasa sangat sekali. Sangat ditakuti bahkan di prajurit-prajurit Tolut pada saat itu. Tapi qadarullah, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melawan Jalut hanya bermodalkan ketapel. Itu dilemparkannya satu peluru saja ke di tengah-tengah di sini ya, di tengah-tengah sampai membuat si Jalut ini jatuh terkapar. Dan disitulah kemenangan daripada Nabi Daud alaihissalam dan diangkatnya menjadi seseorang yang sangat penting pada saat itu Nabi Daud alaihissalam. Nah, singkat cerita, Nabi Daud dan Tolut ini sempat cekcok juga karena rasa iri Tolut kepada Nabi Daud ini karena banyak dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya perang internal antara Tolut dan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan dimenangkan oleh Nabi Daud alaihissalam dan diangkatnya Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja yang memimpin kaum-kaumnya. Yang kelak, tahatannya itu akan diberikan kepada anaknya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Lanjut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dia seorang raja yang menguasai hampir seluruh bumi ini ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ini kekuasaan sangat luar biasa sekali. Prajuritnya bukan prajurit berkuda, bukan prajurit veteran atau prajurit
yang memegang senjata pedang panah beda. Prajurit Raja Sulaiman ini berupa jin, dikendalikannya pasukan-pasukan gaib pada saat itu sangat luar biasa. Otoritas kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan bisa berbicara dengan uh, para hewan. Dan kisah yang sangat masyhur itu kepada kisah antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Itu nanti teman-teman bisa baca. Lanjut kepada Nabi Ilyas, kita udah bahas juga. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang Allah selamatkan dari rasa kesedihan pada yang Allah uji berupa dimakan oleh ikan besar. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihissalam ketika pada saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul, itu meninggalkan kaumnya karena kaumnya tuh nggak mau mengikuti ajarannya. Dan Nabi Yunus alaihissalam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dimakan oleh ikan yang sangat besar. Di dalam ikan yang sangat besar itu Nabi Yunus itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya dimunahkan kembali. Itu Nabi Yunus yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada Nabi Zakaria, seorang nabi yang sangat soleh, sabar, yang menjadi pengasuh Nabi Maryam dan juga ayahnya Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Zakaria dan istrinya itu sudah sangat tua, tidak memiliki keturunan. Itu adalah kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria dan istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu untuk dikaruniai seorang anak. Dan di umur yang pada situ kalau nggak salah 90 tahun, 90-an, hamillah istrinya yang akan lahir kelak Nabi penerus daripada Nabi Zakaria itu Nabi Yahya alaihissalam. Lanjut kepada Nabi Yahya alaihissalam, dia adalah seorang pemimpin orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat dan penuntun mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Isa ini adalah seorang rasul yang Allah ciptakan tanpa seorang bapak. Dan ini kisahnya masyhur sekali. Bahwasanya ibunya Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam pada saat itu adalah seorang wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus datanglah malaikat Jibril pada saat itu yang membuat Sayyidah Maryam itu takut, sampai dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya kalau misalkan kau orang yang bertakwa itu, kau Allah akan melindungiku dari orang-orang yang mencelakaiku. Dan pada saat itu malaikat Jibril datang yang membuat kaget Sayyidah Maryam dan hanya memberikan kabar bahwa kalau kamu akan mempunyai seorang anak. Sayyidah Maryam kaget, mempunyai seorang anak dari siapa? Aku tidak mempunyai suami dan aku bukan orang-orang yang termasuk wanita berzina gitu. Terus Nabi malaikat Jibril berkata, sesungguhnya itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu ketika hamillah Maryam dan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa alaihissalam itu nanti mempunyai mujizat menyembuhkan orang yang sakit itu bahkan tidak bisa disembuhkan oleh para tabib-tabib pada saat itu. Dan dari riwayat juga dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mempunyai mujizat itu membangkitkan orang mati. Berlanjut kepada Nabi Muhammad alaihissalam, itu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ada masa kekosongan, yang itu disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada nabi. Dan kaum-kaum yang hidup pada masa fatrah ini Allah kasih rusa, Allah kasih keistimewaan nanti kelak dipermudah bagi kaum-kaum fatrah ini dalam diberi kemudahan, diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak di yaumil kiamah. Karena mereka adalah kaum-kaum yang tidak menerima kabar tentang keislaman, tidak menerima kabar tentang kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan kaum fatrah, ya, kaum di masa kekosongan. Lanjut kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mulai lahir, yang mana di bulan ini ya kita masuki kelahiran daripada Nabi Muhammad alaihissalam, yang mana 12 Rabiul Awal tahun 271 Masehi, menjadi seorang anak yang yatim piatu pada saat sejak dini diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan diasuh oleh kakeknya itu Abdul Muthalib juga. Nah, yang mempunyai pribadi yang sangat jujur, yang dipercaya, yang mempunyai julukan Al-Amin, yaitu orang yang tak percaya, dan kemudian menjadi pedagang pada usia dini.
Karena apa? Nabi Muhammad itu punya kecerdasan, mampu berdalam pada masa kecil pada saat itu. Dan pada usia 40 yang menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro dan diangkatnya menjadi rasul untuk menyebarkan Islam, menghadapi tantangan dari kaum Quraisy yang menolak ajarannya. Perjuangan dilanjut dengan peristiwa di kota Mekah yang mana Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi rasul terus mengajak kaum Quraisy di kota Mekah. Akhirnya kaum Quraisy ini merasa Nabi Muhammad sebagai ancaman, akhirnya dizolimi dan Nabi Muhammad SAW apa? Hijrah ke kota Madinah dengan keadaan dizolimi oleh kaum Quraisy. Jadi harta-harta itu ditahan. Jadi keluarga-keluarga Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Madinah tanpa membawa harta sama sekali. Dan kembali memimpin umat Islam hingga akhir hayatnya pada wafat pada tahun 632 Masehi di Mekah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Setelah panjang banget kita bahas tentang 25 nabi secara singkat, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada pertemuan kelima kita kali ini. Mungkin uh, ada pertanyaan dari teman-teman semua. Saya tutup dulu ya sebelumnya. Tutup materi pada kajian kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Allah a'lam bishawab. Ya teman-teman, berapa ada yang mau bertanya silakan. Kalau misalkan nggak ada, biar masuk langsung. Nggak ada ya, karena waktunya kita udah sedikit juga. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya sekali syukur. قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.